Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lokpitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semua. Menyikapi apa yang disampaikan oleh Gus Rumel Abbas dalam bedah nasab akademik, ya, saya hanya menyampaikan terkait dengan perbedaan antara Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dengan Gus Rumel Abbas. Kalau Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani referensinya, kitab-kitabnya diambil khusus bedah nasab. Tapi kalau Gus Rumel Abbas itu memakai sejarah-sejarah, ijazah-ijazah yang disampaikan oleh para ulama kepada muridnya, kepada muridnya, sehingga Gus Rumel Abbas bisa menawar terkait dengan fatrohnya atau terputusnya nasab Pahlawi itu. Kalau Kiai Imaduddin menurut kitab nasab itu 550 tahun, kalau Gus Rumel Abbas 150 tahun fatrohnya, terputusnya. Karena Gus Rumel Abbas dulu sekolahnya di sejarah, sehingga memakai kitab-kitab sejarah, ijazah-ijazah dari para alim yang diijazahkan kepada muridnya atau kepada seseorang yang diberi mandat ijazah tersebut. Kiai Imaduddin berpegang teguh pada kitab nasab, karena kalau kitab nasab biasanya ditulis oleh orang-orang terdekat, bahkan oleh duriyahnya itu sendiri atau keluarganya itu sendiri. Tapi kalau sejarah itu bisa orang yang jauh, bukan keluarga, bisa menceritakan atau menulis sejarah tersebut. Banyak sekali contoh-contoh kalau berdasarkan sejarah itu akan simpang siur. Kayak sejarah Nyai Roro Kidul umpamanya, itu masing-masing akan menceritakan versinya masing-masing. Bahkan hari ulang tahun suatu kabupaten pun kalau hanya berdasarkan sejarah tanpa manuskrip itu akan bertentangan hari dan tahunnya. Karena banyak sekali sih cerita-cerita Kamandaka pun itu banyak sekali versi, ya. Karena ada yang berkepentingan, ada yang berdasarkan cerita-cerita sesungguhnya, sehingga mereka akan menceritakan berdasarkan apa yang didengar dan diterima. Bahkan ada yang ditambahi, dibumbui dengan masako biar itu kelihatan manis ceritanya, ditambah-tambahkan begitu. Ada yang seperti itu, sehingga kehati-hatian Kiai Imad tidak pakai kitab sejarah atau ijazah-ijazah sejarah terkait dengan nasab seseorang. Itu bentuk kehati-hatian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Beda dengan Gus Rumel Abbas yang notabene memang bedah sejarah. Beliau juga memakai kitab-kitab sejarah atau ijazah-ijazah yang fatrohnya 550 tahun menurut Kiai Imad. Gus Rumel hanya 150 tahun. Nah itu kan bedanya 400 tahun sendiri. Karena Gus Rumel Abbas memakai kitab-kitab sejarah gitu. Itu perbedaan antara Kiai Imad dengan Gus Rumel Abbas. Jadi untuk jelasnya, mari kita simak bareng-bareng, ya, bedah nasab akademik Gus Rumel Abbas. Semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kita. Adalah perbedaan itu adalah rahmah, ya, tidak usah metentang-metentang. Kalau orang Jawa bilang asu gede menakrai. Sakran itu lahir 818. Jadi ketika kitab ini ditulis, orang yang dianggap Kiai Imad memulai nama Ubaidillah sebagai pencangkokan kepada Bajadid masih berumur 2 tahun. Gitu. Jadi ini kitab paling awal yang bisa membatalkan
teori bahwa Ubaidillah itu dimulai oleh Ali As-Sakran. Nah, informasinya seperti ini. Informasi ada yang paling tengah itu ada garis merah. Konfirmasi tentang 3 orang keturunan Alwi. Bajadid, berarti Jadid dan juga Basri sama-sama anak dari Ubaidillah. Dan mereka semua adalah keturunan dari Abu Alwi yang tidak lain bernama Ubaidillah itu sendiri. Gitu ya? Oke, next. Bukti keempat. Ini berarti asuluk fi tabaqatil ulama yang wal muluk, berarti saya sudah mendatangkan 1, 2, 3 kitab. Nanti ada satu terakhir itu ulama yang menangi sezaman dengannya dan setelahnya. Asuluk itu mengonfirmasi sekitar 9 nama. 9 nama yang menjadi keturunan dari Ubaidillah. Jika Anda melihat hal seperti ini tanpa memperhatikan sebelumnya bahwa surah wastifadoh tahqiq dari seorang muhakik itu tidak bisa, maka dengan nanti seperti Kiai Imad ketika melihat asuluk fi tabaqatil ulama wal muluk. Ini kitab sejarah, ini kitab tabaqat. Bisa nggak kitab sejarah itu dipakai untuk mengisbatkan silsilah seseorang? Saya jawab bisa, Kiai Imad tidak. Kenapa? Kita memiliki definisi yang berbeda. Saya meyakini dari asuluk fi tabaqatil ulama wal muluk, dia kan murid dari Ibnu Samurah, murid in absentia. Jadi dia mengutip beberapa kitab-kitab sejarah. Dan saya sangat suka redaksi yang dia pakai. Laula tarikh la juhilatil ansab wa matatid dual bimautizu amaiha. Jika tidak ada ilmu tarikh, maka seluruh nama ini, Anda bisa lihat nama-namanya, tidak akan berarti apa-apa. Anda tidak akan mengetahui siapa itu Ahmad Al-Muhajir, siapa itu Ubaidillah, siapa itu yang paling atas ya, siapa itu Ali, siapa itu Muhammad, siapa itu Muhammad lagi, siapa itu Ja'far Shadiq, siapa itu nama-nama ini tidak akan Anda bisa pahami jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk ilmu sejarah. Makanya usulnya dari ilmu nasab itu saya meyakini adalah ilmu sejarah. Jika furu, ya kita ngerti ya, furu kan nggak bisa, usul kan nggak bisa berdiri di atas usul. Furu usul nggak bisa berdiri di atas furu. Makanya ilmu nasab itu nggak bisa berdiri jika tidak berdiri di atas ilmu sejarah. Tanpa pengetahuan apapun tentang Ahlul Bait lah, kira-kira nama ini tanpa ilmu sejarah bermakna atau tidak nama-nama ini? Siapa itu Ali? Siapa itu Muhammad? Siapa itu, kelihatan ya? Siapa itu Jadid? Siapa itu Abdullah? Terus terusannya, siapa itu Ja'far Shadiq? Siapa itu Muhammad Al-Bakir? Al-Bakir itu bermakna apa? Jika tidak memiliki kemampuan tentang sejarah, ini tidak akan berarti apa-apa. Nah, bedanya Kiai Imad dengan saya itu, beliau hanya kolot memakai kitab nasab. Sementara Al-Janadi sendiri itu memakai ilmu sejarah, dan ini buku tentang tobakot sejarah. Nah, bisakah dipakai? Sangat bisa. Karena saya mendapati beberapa kitab nasab seperti Al-Ubaidili memakai kitab-kitab sejarah untuk sebagai landasan. Tanpa kitab sejarah kita tidak akan tahu siapa itu orang yang disematkan dengan Al-Bakir. Kenapa sampai Musa Al-Kazim itu, definisi tentang kisahnya, dia punya anak berapa, mungkin dituliskan dalam kitab nasab. Tapi tanpa ilmu sejarah, nama itu tidak akan bermakna. Nah, untuk membahas dan membalas apakah informasi Abu Alwi tadi adalah anak atau keturunan min nasli Bajadid, benar atau tidak, saya pakai yang paling nomor 3 berarti adalah Asuluk fi tabaqatil ulama wal muluk. Nah, kitab ini paling tua, lebih tua dari An-Nafakh Al-Ambariyah. Dia menjelaskan secara sharih bahwa Ali adalah Bajadid. Sementara 7 nama dari Ba'alawi adalah saudara yang lain. Next mungkin. Nah, sorry belum saya tandai, tapi yang ini adalah 7 nama dari Ba'alawi. Jadi konfirmasi buku sezaman itu bisa membantah An-Nafakh Al-Ambariyah yang dipakai oleh Kiai Imad ketika beliau mengatakan bahwa Ba'alawi di abad ke-9 itu mencangkokkan namanya ke Bajadid. Jadi konon menurut klaimnya Ba'alawi itu, Imam Ubaidillah punya anak 3, yaitu Alwi, Jadid, dan Basri. Dan Kiai Imad mengira dan menuduh juga bahwa Ba'alawi, nama Alwi itu dicangkokkan kepada Jadid. Jadid itu pun hasil dari cangkokan karena muncul baru pada abad ke-8, yaitu dari kitab As-Suluk. Oke, next.